Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, lancar-lancar urusannya. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel yang menurut gue menarik. By the way, kalau yang menginginkan atau mengharapkan gue di video ini mengumumkan proses penjualannya seperti apa, belum ada ya. Jadi kalau seandainya itu yang diharapkan bisa di skip saja. Tapi kalau yang ingin tahu apa yang akan gue bahas terkait dengan proses penjualan Manchester United, silahkan stay. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel yang menurut gue menarik dari Daily Mail. Ini membahas tentang kemungkinan Sheikh Jassim ya, kalau menjadi pemilik dari Manchester United akan memberikan peran ya ataupun posisi ke mantan manajer Manchester United sekaligus juga legenda Manchester United ya, Ole Gunnar Solskjaer. Nah, di artikel ini disebutkan kalau Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe ini masih berjuang ya memperebutkan mengambil alih Manchester United. Solskjaer dikabarkan bisa saja ditawarkan peran ya di belakang klub oleh Sheikh Jassim. Ole Gunnar Solskjaer ini tentu saja pernah menjadi manajer Manchester United sebelum eranya Erik ten Hag. Setelah keluarga Glazer akan memutuskan siapa yang akan mereka jual ya, tentu saja dengan persetujuan dan lain-lain. Menurut Mirror, Sheikh Jassim ini mempersiapkan ya, ini sudah pernah gue bahas juga, untuk memberikan tempat bagi legenda-legenda Manchester United untuk bisa menjalankan klub kalau dia berhasil di proses takeover. Mantan bintang Manchester United yang pernah menjadi manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dilaporkan termasuk di beberapa legenda klub yang sedang dipertimbangkan. Solskjaer ini memiliki 3 tahun sebagai manajer klub, tapi manajer berusia 50 tahun ini diselesaikan di bulan November 2021 karena hasil yang buruk. Dia tentu saja banyak mengembangkan prospek ya untuk kembali ke Manchester United bulan-bulan sebelumnya, kalau seandainya dia mendapatkan peran tersebut. Tapi dia mengatakan dia memiliki pekerjaan yang lain ya, kalau seandainya ini tepat baru dia akan mempertimbangkannya. Ada banyak klub tapi dia ingin bekerja, tidak hanya bekerja ya, dia ingin bekerja untuk sesuatu yang spesial, kultur yang baru, atau klub yang memberikan rasa excitement bagi dia. Mungkin mereka ingin saya kembali ke klub untuk peran yang lain, siapa yang tahu, itu kurang lebih demikian. Nah, jadi ditanyakan kenapa sih kok Ole Gunnar Solskjaer belum melatih sampai dengan sekarang. Dia mengatakan banyak tawaran sebenarnya, dan gue juga mengikuti perkembangan tersebut. Gue pernah mendengar memang Ole Gunnar Solskjaer ini sebenarnya ada beberapa tawaran ya yang diberitakan, baik itu di Inggris maupun di luar Inggris, termasuk di Belanda dan juga di Belgia. Tapi Ole Gunnar Solskjaer dia tidak ingin bekerja hanya sekedar bekerja. Dia ingin bekerja untuk sesuatu yang memang dia ini sukai, dia ini cintai. Dan sebelum melatih Manchester United, dia melatih klubnya dulu kan, Molde. Dan di klausul kontrak Molde ini sesuatu yang gila sebenarnya pada saat itu. Saking cintanya dia dengan Manchester United, dia ingin di kontraknya itu ditulis kalau Manchester United menginginkan dia ya, klub tidak boleh menolak. Dan pada saat itu dia sendiri pun berkata ini mungkin tawaran yang bukan tawaran sih, tapi hal yang nggak masuk akal untuk ditulis di kontrak, karena ya cuman Molde, dan klub Molde pun juga tidak keberatan karena tidak pernah berpikir kalau memang dia akan ke Manchester United. Cuman itu ternyata yang terjadi ya. Ini seperti kayak mimpi menjadi kenyataan bagi Ole Gunnar Solskjaer yang sangat mencintai Manchester United, salah seorang legenda juga di sana. Bannernya terpasang di Old Trafford. Bagi sobat Football United yang tidak mengetahui siapa tuh Ole Gunnar Solskjaer ketika bermain, silahkan cari ya. Cuman bagaimana gue merasakan atmosfer di Old Trafford, baik itu dulu zamannya Ralf Rangnick, artinya setelah dia selesai di Manchester United, maupun di periodenya Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer namanya selalu dinyanyikan, selalu disambut dengan sangat positif. Ini juga
untuk memperlihatkan ke Sobat Football United yang sekali lagi mungkin belum tahu siapa tuh Ole Gunnar Solskjaer, hanya sering disalahkan karena hasil buruk, tidak mengetahui ada apa saja di belakang buruknya ya hasil di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Sering mengatakan ini dan begitu, di Akamsi sana ya, di Old Trafford, dia masih mendapatkan respek yang sangat-sangat tinggi. Dan gue lanjutkan lagi ya, 92 Foundation, tentu saja ini merupakan kendaraan dari Sejasim, masih dalam proses untuk mendapatkan Manchester United. Bisa saja akan memasukkan Ole Gunnar Solskjaer ya, di kepengurusan klub, manajemen klub, mungkin dengan posisi yang lain-lain. Tentu saja pernah gue bahas ada kemungkinan tersebut. Pada saat itu jujur gue terlalu kaku, gue hanya berpikir oke, siapa mantan pemain Manchester United yang saat ini punya atau pernah berada di posisi tersebut. Ada Edwin van der Sar dan juga Jordi Cruyff. Tapi setelah gue baca artikel ini, gue langsung berpikir, oh iya, kenapa tidak Ole Gunnar Solskjaer ya? Mungkin Sobat Football United banyak yang berkata, ya tapi kan dia miskin taktik bang, dia kan belum punya pengalaman yang besar sebagai ini dan itu, di posisi ini dan itu. Gue pikir, oh enggak, di posisi manajemen seperti itu nggak perlu taktik gitu loh. Yang perlu taktik ya Erik ten Hag aja. Yang diperlukan sebenarnya adalah seseorang yang mengerti betul klub Manchester United ya, dicintai oleh fans. Dia tahu culture klub, dia tahu filosofi klub. Dan itu gue lihat salah satunya ya di Ole Gunnar Solskjaer. Gue melihat bagaimana Ole Gunnar Solskjaer ini dengan katakanlah pengalaman dan juga pengetahuan taktik mungkin yang katanya miskin itu kan, tapi dalam beberapa tahun terakhir dia bisa membawa Manchester United finish di peringkat ketiga, finish di peringkat kedua. Ada beberapa kejadian dia menurut gue kurang beruntung sehingga mendapatkan trofi. Oke, di musim ketiganya dia memang berakhir sangat buruk, tapi jangan lupa di situ juga banyak kejadian ya, terutama di awal musim kalau Sobat Football United jeli, hal-hal yang terlalu mendadak terjadi di klub. Ada juga hal yang terlambat terjadi di klub juga kan, sehingga memang musim itu menurut gue musim yang dalam tanda kutip musim yang kacau lah bagi Manchester United. Tapi balik lagi gue juga melihat bagaimana peran seorang John Murtough yang tadinya tidak ada di periode-periode sebelumnya, dengan usahanya dengan usahanya Ole Gunnar Solskjaer akhirnya ada posisi baru. Lalu bagaimana juga Ole Gunnar Solskjaer yang secara konsisten memberi kesempatan kepada para pemain muda Manchester United untuk terus berkembang. Dia memahami betul culture club ya kan. Bagaimana dia juga mengenal para staff Manchester United. Dia juga mengenal para petinggi Manchester United di luar Glazer pastinya ya. Sehingga pengetahuan dari Ole Gunnar Solskjaer ini sangat menyeluruh di Manchester United, terutama ya setelah dia pernah juga kan di Manchester United sebagai pelatih tim muda, lalu ya selama 3 tahun tentu saja, dan sebelumnya juga kan di Manchester United. Artinya dia punya pengetahuan yang sangat bagus lah di klub ini, sehingga menurut gue make sense sih, dan gue excited sih dengan berita ini. Jordi Cruyff dan juga Edwin van der Sar sama-sama sebelum ada di posisi ini kan mereka juga meniti dari posisi yang lain. Gua melihat juga Steve McLaren bahkan turun posisinya tadinya dari seorang manajer ya kan, asisten manajer terus menjadi manajer tim nasional ke Belanda, menang juara bersama FC Twente. Lalu sempat melatih beberapa tempat, bahkan posisi terakhir sebelum menjadi asisten manajer dari Erik ten Hag, dia sebenarnya menjadi salah satu petinggi kan di Derby County. Tapi inilah sepak bola, segalanya mungkin. Dan gue melihat juga Ole Gunnar Solskjaer bisa sih, karena pengetahuannya dia, informasinya dia tentang klub ini sangat-sangat ekstensif lah, sangat-sangat luas sekali gitu loh, sehingga butuh sih Manchester United, karena ini juga yang hilang dari beberapa belas tahun terakhir ini ya, terutama di bawah Glazer. Manchester United ini kehilangan sosok seperti ini. Sejauh ini sering memang ada Sir Alex Ferguson, ada David Gill di board directors, tapi bagaimana kewenangan mereka ini kan juga sangat terbatas. Manchester United butuh orang yang
punya kewenangan yang lebih besar tapi juga mengerti klub gitu loh. Dan gue melihat ini salah satu yang kurang sih di belasan tahun terakhir ini. Memang betul ada Michael Carrick contohnya yang menjadi asisten Ryan Giggs dan lain-lain, tapi ini kan lebih ke sisi teknis di atas lapangan. Sementara klub ini kan lebih luas daripada itu. Sehingga ya kita butuh sih menurut gue, Manchester United ini butuh sosok yang bisa seperti itu. Dan Ole Gunnar Solskjaer dengan pengalamannya menjadi manajer di Cardiff, di Manchester United, dia relasinya di Premier League ini lebih erat dibandingkan contohnya Edwin van der Sar yang selama berapa belas tahun, 11-12 tahun ini kan ruang lingkupnya di Belanda di Eredivisie. Memang bagus, tapi kan ketika dia pindah ke Inggris, lembaganya berbeda, liganya berbeda, relationship-nya juga berbeda, koneksinya juga akan berbeda. Ini kan juga menjadi hal yang baru. Jordi Cruyff pun juga demikian. Selama beberapa tahun terakhir dia di Barcelona, di La Liga, di Spanyol. Sehingga ya menurut gua mereka bagus juga, tapi Ole Gunnar Solskjaer juga punya beberapa poin yang mereka tidak miliki, kurang lebih demikian sih. Tapi ya ini juga membuka pilihan baru yang selama ini gue nggak kepikiran sampai ke sana gitu. Ternyata oh iya bener juga ya, ini nama yang cocok juga, sangat menarik juga sih menurut gue gitu. Tapi ya bagaimana Sobat Football United tentu saja punya pendapat masing-masing. Berbeda nggak masalah, asal sopan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.